Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qori Brilian dengan NIM 03071181823001, mahasiswa Teknik Geologi Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya. Langsung saja, lokasi pemetaan berada di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 133.600 hektar yang terdiri dari 14 kecamatan. Nah, berikut merupakan peta administrasi dari lokasi pemetaan. Berikut merupakan peta topografi dari lokasi pemetaan. Nah, untuk kondisi penduduknya, jumlah penduduk di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2009 yaitu sebanyak 340.733 jiwa, di mana terdiri dari 166.337 jiwa laki-laki dan 174.699 jiwa perempuan. Dengan demikian, sekrasio penduduk Tanah Datar adalah 95,04. Data ini diperoleh dari buku putih Tanah Datar. Sedangkan Kecamatan Padang Ganting berdasarkan data BPS pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 13.850 jiwa yang terdiri dari 6.660 jiwa laki-laki dan 7.190 jiwa perempuan dengan sekrasio 93. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari survei Sakernas, Kabupaten Tanah Datar yang dilakukan pada tahun 2009 diperoleh data bahwa sebanyak 152.900 jiwa penduduk yang bekerja dan 13.330 jiwa penduduk yang pengangguran atau belum memiliki kepekerjaan. Untuk kondisi geomorfologinya, berdasarkan untuk kondisi geomorfologi, Kabupaten Tanah Datar memiliki kondisi topografi yang bervariasi, mulai dari datar bergelombang hingga berbukit dengan elevasi 200 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, berdasarkan kemiringan lahan, Kabupaten Tanah Datar dikelompokkan menjadi 6 bagian. Ini menurut buku putih Tanah Datar, yaitu ada daerah datar, agak landai, bergelombang, agak curam, curam, dan sangat curam. Untuk wilayah Kabupaten Tanah Datar sendiri mayoritas agak curam, yaitu persentasenya 59,5% dari total luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Nah, berikut merupakan peta topografinya peta geomorfologinya. Setelah dibuat peta geomorfologi, dapat kita lihat bahwa mayoritas dari tanah padang ganting atau tanah datar itu bentuk lahannya merupakan perbukitan rendah dan beberapa perbukitan. Nah, ini merupakan contoh bukit yang ada di lokasi penelitian. Untuk kondisi kebencanaannya sendiri, berdasarkan data yang diperoleh dari INARIX, daerah penelitian memiliki indeks risiko banjir pada tingkatan rendah hingga tinggi. Jika ditinjau dari data kerentanan yang didapatkan dari INARIX, daerah ini termasuk daerah dengan tingkat kerentanan banjir yang pada tingkatan sedang. Nah, bisa kita lihat juga dari foto ini bahwa di sekitar sungai terdapat sampah, di mana sampah itu dapat juga mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, ini merupakan data kebencanaan yang ada di lokasi penelitian di mana banjir banyak terjadi pada tahun 2010 dan 2012. Nah, ini berdasarkan curah hujan, di mana berdasarkan curah hujan, lokasi penelitian atau tanah datar terlihat bahwa curah hujan pada daerah ini berada pada tingkatan menengah atau 166 mm. Nah, ini merupakan indeks dari kerentanan banjir di mana pada daerah Padang Ganting nilai kerentanannya itu termasuk ke dalam sedang, yaitu sebesar 775. Untuk pengukuran kerentanan banjir sendiri itu menggunakan cara flood measurement, di mana rumusnya Q sama dengan C
kali I kali A. C merupakan koefisien pengaliran penutupan lahan, I merupakan intensitas curah hujan, dan A merupakan luas lahan. Nah, jika dilakukan analisa dari citra satelit yang diambil dari Google Earth berupa data area sekitar Sungai Batang Selo pada tahun 2005 dan 2020, jika kita perlihat lebih detail lagi, terdapat perubahan-perubahan di mana jumlah perubahan pada pemukiman semakin bertambah. Pada beberapa area pinggiran sungai juga terjadi perubahan di mana menjadi lahan terbuka, sehingga berkurangnya vegetasi yang berfungsi menjadi penguat tanah di sekitar sungai. Hal tersebut juga mempengaruhi berkurangnya area resapan air, sehingga banjir lebih mudah terjadi. Nah, dalam upaya mitigasi bencana terdapat 3 tahapan, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tahap pra-bencana itu seperti mengetahui edukasi dan informasi seputar kebencanaan, lalu mengetahui kerentanan banjir, lalu tidak membangun rumah di antara sungai, serta melakukan asuransi kebencanaan. Sedangkan tahap saat bencana yaitu seperti menghindari berjalan di sekitar saluran sungai, mematikan aliran listrik, mengamankan barang, dan mengungsi ke tempat yang lebih tidak berisiko. Lalu untuk pasca bencana yaitu seperti mewaspadai terhadap binatang yang berbisa seperti ular maupun kelabang, lalu membersihkan rumah secepatnya agar tidak timbul penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, dan yang lebih penting yaitu waspada terhadap banjir susulan. Nah, untuk asuransinya sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa asuransi itu juga merupakan salah satu dari cara kita memitigasikan suatu kebencanaan terkhususnya banjir. Nah, asuransi kebencanaan merupakan suatu upaya dalam melakukan mitigasi bencana di mana asuransi sendiri merupakan salah satu metode transfer risk, yaitu suatu metode untuk memindahkan risiko yang disebabkan oleh kebencanaan. Untuk menghitung premi dari asuransi yaitu berdasarkan dengan harga rumah yang kita asuransikan. Contohnya seperti rumah yang diasuransikan itu seharga 450 juta, sedangkan besaran tanggungan asuransi yaitu sebesar 0,5%. Maka premi yang harus kita bayar yaitu sebesar 2.250 per bulan. Maaf ada kesalahan dalam PPT ini. Yaitu 2.250 per bulan yang harus kita bayarkan untuk preminya. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.